Oke, jadi kali ini kita bakal bikin untuk top up. Jadi kita bakal lanjutin video tentang bikin e-wallet ya, yaitu fitur top up. Nah, fitur spesial kali ini yaitu top up kita akan bikin pakai Mitrans. Jadi gimana cara kerjanya? Cara kerjanya seperti ini. Nanti teman-teman ketika menjalankan aplikasi ini ya, pasti uang ini harus ada kan yang masuk ya. Uang ini ada yang masuk selain daripada transfer. Jadi transfer tadi kita juga udah buat ya fitur transfer itu untuk memindahkan dana yang sudah ada di dalam e-wallet kita. Tapi gimana kalau e-wallet kita ini belum ada uangnya gitu ya. Uangnya kan harus nyata ya, uangnya harus asli ya. Hanya kita pengen manfaatin payment gateway. Anggaplah uang kita di sini adalah uang-uang koin atau uang yang sebetulnya hanyalah berupa angka. Sebetulnya di bank juga berupa angka doang ya. Tapi yang jelas di sini misalnya kita anggaplah poin-poin-poin gitu ya. Untuk membeli 1000 poin, Anda harus membayar Rp1.000 gitu ya. Fair? Fair. Dengan begitu, kita ketika melakukan payment di dalam Mitrans, gue maunya itu sama seperti pembelian. Jadi, membeli berapa rupiah pakai Mitrans. Gitu ya. Oke, dapat ya konsepnya? Oke. Jadi di sini nah di sini di golang ini bentar, ini apa ya? Oh, yang tadi ya, bekas tadi nih. Gua hapus dulu aja. Jadi di sini di dalam sini saya udah bikin, udah bukan udah bikin sih. Gua udah buat, udah buka maksud gua. Gua udah buka github.com Mitrans Go. Ini lu bisa pakai ya. Di sini lu tinggal jalanin yang ini nih, Mitrans Dash Go. Lu bisa pakai ini untuk pakai library si Mitransnya khusus untuk Go. Jadi kita bakal pakai punyanya mereka. Jadi lu nggak perlu lagi bikin apa ya dari awal ya. Jadi lu bikin REST client, ada TP, lu masukin key-nya, masukin ke Bearer token gitu ya. Itu nggak perlu. Jadi dia bisa ngekonstrukin datanya kayak gitu. Oke, ini juga udah gue jalanin ya di sini. Di sini gue udah jalanin. Sorry, bukan yang itu. Yang ini tapi. Nah ini, lu udah jalanin ini ya udah berarti tinggal kita start ya. Jadi pertama, gue pengen bikin satu table yaitu yang namanya top up di sini. Jadi di sini gue pengen bikin satu table yaitu top up. Ini dah. Aduh. Bener gak sih? Bener ya, top up gitu ya. Top up aja. Lalu di sini gue pengen ada ID. ID ini gue pengen varchar ya 100. Jadi nanti ini akan berisi apa? Akan berisi ID-nya UUID. Nah, ini non-null dan primary key ya. Lalu gue pengen ini relate ke siapa gitu ya, user ID-nya. Nah, di sini gue pengen pakai integer aja ya, non-null. Samain dengan ID di pada user ya. Oke, lalu yang ketiga gue pengen dia nambahin amount. Nah, dia pengen top up berapa ya. Ini float aja atau berapa ya, integer 64 juga oke kayaknya, big integer. Nah ini lalu non-null juga ya. Terus yang ke berapa nih, keempat ada status ya, status ini udah dibayar atau belum ya itu. Ini non-null juga ya, defaultnya gue pengen set 0. Lalu yang kelima apa nih ya, itu gue pengen pakai snap URL. Jadi nanti untuk masalah UI ketika top up itu kita serahkan kepada Mitrans. Jadi pakainya snap URL. URL snapnya apa? Nah kayak gini aja. Lalu execute. Nanti gue akan kasih ya pgdam-nya. Oke. Jadi nggak perlu merasa insecure karena huruf-hurufnya kecil-kecil semua gitu ya. Bentar. Oke. Ini udah selesai ya. Sekarang gue pengen bikin di domainnya yaitu top up. Top up. Itu tipe top up adalah sebuah struct gitu ya. Ada ID ya tadi string.
di DB itu adalah ID. Ada juga yang kedua user ID, itu integer 64 ya. Integer 64 di DB itu adalah user ID. Lalu yang ketiga yaitu status, integer 8 aja. Di DB itu adalah status. Lalu yang ketiga apa nih? Bukan dong, harusnya nih yang keempat ya, amount ya. Ada float 64 DB amount. Oke, lalu selanjutnya ada yang namanya snap URL. Adalah string DB snap URL. Itu ya. Oke, sip. Sekarang gue pengen bikin interface, yaitu top up repository interface. Yang pertama gue pengen bikin find by ID di sini, ctx konteks yaitu ID string. Nah ini ya. Bentar, ini kekecilan gak sih? Bentar, gue gedein dulu ya. Preference gitu ya. Oke. Lalu di sini gue ganti ke 23 aja. Nah, gimana? Oke ya? Oke. Dia akan kembaliin apa? Dia akan kembaliin top up-nya lalu error. Kalau di error ya, kalau enggak ya udah nggak usah dibalik. Selanjutnya ngapain? Selanjutnya gue pengen bikin insert ya. Insert ctx konteks ada apa aja, ada top up ya. Ke pointer kayak biasa, dia akan balikin error kalau error. Lalu juga yang ketiga ada update ya. Ini update t top up error. Oke. Sip, mantap. Lalu ngapain lagi sekarang? Kita coba bikin konkret daripada top up di dalam repository kita ya. Folder repository top up. Nah ini kayak biasa gitu, gini tipe repository top up ya. Lalu ada db goku.database. Lalu di sini ada function apa? Bentar nih, gue pengen pakai ini. Function new top up. Lalu gue perlu koneksi ya, sql.db. Lalu dia akan ngembaliin apa? Dia akan ngembaliin domain top up repository. Lalu kita ngembaliin repository top up. Di db-nya gue isi dengan goku new default gue, lalu koneksi. Nah, dia akan error karena implementasinya belum kita tambahin. Ini ada 3 implementasi yang harus kita isi ya di sini. Oke, lalu koneksinya di sini koneksi si konteks bang. Nah ini ya kan, tinggal kayak biasa aja data set gitu ya. r.db.from apa ya namanya, top up ya, kayak gini. Kalau nggak salah ini ya. Nah ini top up ya. Lalu where goku.ex id-nya adalah id gitu ya. Lalu di sini gue pengen tambahin dulu top up gitu. Lalu ini error gitu. Nah di sini kita ngapain lagi? Di sini kita akan bikin gini, ini rr gitu, dataset dot scan stroke konteks ctx. Kita akan taruh di top up hasilnya. Tinggal kita return aja apa ya. Oke gini. Insertnya ngapain? Insertnya sama aja kayak biasa ya, dataset. Bukan dataset dah, eksekutor gitu ya, r.db.insert ke top up. Recordnya adalah bentar, row goku.record. Ada apa aja? Ada amount ya. Kita user ID dulu dah, user ID gitu ya, t.user ID. Lalu juga ada yang namanya amount ya, t.amount. Lalu juga ada status ya, status ini status. Ada juga yang namanya snap URL, t.snap URL. Tinggal kita titik eksekutor ya. Jadi sekarang eksekutornya gampang, tinggal gini aja, efeknya berapa, errornya apa, lalu eksekutor execContext ya, ctx gitu. Tinggal kita return error. Yang ini ngapain? Ini yang bawahnya gampang aja ya, samain aja kayak yang atas ya.
kayak gini. Ini kita ganti ke update, yang ini kita ganti ke set. Apa yang kita set semuanya ya. Nah, habis itu jangan lupa kita where dulu ya. Goku EX-nya adalah ID t.id supaya nggak semuanya ke update ya. Oke, ada user ID, amount, status, ini gak usah ya, gue nggak mau update 3 ini aja. Lalu udah ya. Sip, udah selesai. Udah ya, udah. Oke. Lalu selanjutnya kita ngapain? Selanjutnya kita bikin di sini di dalam domain ini, gue pengen bikin namanya midtrans gitu. Nah, ini tipe, gue pengen bikin satu service untuk midtrans. Jadi midtrans service interface. Nah, ini gue pengen ngapain? Yang pertama gue pengen generate snap URL gitu ya, misalnya. Ini isinya adalah ctx konteks top up ini aja top up kayak gini. Jadi parameternya adalah top up. Lalu dia akan mengembalikan error kalau error ya. Habis itu udah gini aja ya. Habis itu ngapain nih? Bentar. Di bawah lagi dah tambahin lagi. Apalagi yaitu verify atau ya verify payment. Nah, ctx konteks t top. Bentar. Ini map aja string interface. Nah, ini error data. Oke, kita bikin konkretnya sekarang ya di service ini, tambahin midtrans gitu ya. Midtrans gitu. Oke, lalu di sini gue bikin tipe midtrans service gitu ya. Ada sebuah stroke. Gue pengen tambahin apa? Gue pengen nambahin di sini yaitu klien ya. Klien dari snap.client. Bebas sih. Kalau misalnya pengen lebih bagus pakai Core API ya, kalau pengen mau lebih customize dalam hal interface ya, dalam hal tampilan. Tapi kalau Snap ini dia udah disediain template-nya atau tampilannya daripada midtrans itu sendiri. Di sini gue pengen nambahin new midtrans gitu ya. Gue pengen dia itu ngambil data di parameter ini yaitu config ya, config. Dia akan mengembalikan midtrans service, return midtrans service. Nah, ini kliennya gue ambil dari snap client ini ya. Jadi gini caranya, var client snap.client. Nah, ini client ini gue akan new server key-nya berapa ya, environment-nya apa. Nah, di sini gue pengen nambahin lagi di sini nih. Nah, ini. Nah, jadi tipe ini gue pengen buat satu struct lagi yaitu midtrans gitu, struct key ya, string. Nah, ini. Lalu di sini gue pengen bikin isprod ya, isprod boolean. Nah, kayak gini aja. Lalu di dalam loadernya gue tambahin lagi di sini. Jadi midtrans. Sini gue tambahin yaitu apa ya tadi, key ya, sos.get midtrans key. Lalu ada juga yang namanya apa nih, isprod adalah os.get midtrans env ya, sama dengan dev, sama dengan production gitu ya. Nah, kayak gini aja. Oke, tinggal kita tambahin di model ini midtrans. Oke, harusnya aman ya. Jadi dia akan masuk ke environment production ketika dia sama dengan production. Gitu ya. Oke, sip. Mantap ya. Kita pertama di sini ngelakuin pengecekan ya. Jadi kalau ini defaultnya adalah env itu, ini midtrans.sandbox.
mitrans.sandbox. Tapi kalau cnf.mitrans.isProd-nya adalah true, maka env-nya kita akan ganti ya. Env-nya kita ganti mitrans.production gitu. Ini kita tinggal ganti ke sini, lalu ini kita ganti cnf.mitrans.key. Nah, kayak gitu aja. Lalu tinggal di sini ada implementasi yang harus ditambahin ya di sini. Generate snap URL. Oke, generate snap URL ngapain nih? Kira-kira. Jadi di sini kira-kira akan kita ngapain ya? Jadi kita balik lagi ke sini ya, ke Mitrans Go ini. Lu bisa scroll ke bawah. Di sini ada contohnya ya cara kegunaannya. Kita akan pakai yang di sini nih. Nah, ini. Tinggal lu copy aja. Nah, lu paste di sini. Gampang ya, tinggal lu copy paste aja. Oke. Lalu ini salah nih teman-teman ya. Lu bisa ganti ke request. Nah, di bawahnya cukup kayak gini aja. Jadi gue pengen isinya cuman transaction detail aja. Order ID-nya gue akan ganti dengan t.id ya, ID dari top up-nya. Lalu gross-nya gue juga akan ganti dengan t.amount. Nah, ini. Kalau lihat dia katanya itu harusnya INT 64 ya, karena sebetulnya bener. IDR itu nggak ada koma-komaan ya. Dia cuman sampai 00 gitu. Oke, kayak gitu selesai. Ini gue akan ambil dari end.client. Nah, create transaction. Lalu hasilnya t.snap URL gue akan ganti dengan snap response.redirect URL. Lalu gue return nil. Kalau dia error ya, gue pengen juga tangkap errornya. Kalau dia error tidak sama dengan nil, maka gue akan balikan errornya. Nah, kayak gini aja. Oke ya, aman ya. Lalu di bawahnya yang verify payment, gue pengen pakai yang di bawah sini. Gue scroll lagi. Jadi sebetulnya untuk nge-verify payment itu nanti si Mitrans akan nge-hit endpoint kita webhook ya. Dia akan nge-hit endpoint kita dan dia akan ngirim payload. Sama aja kayak kita hit API ya. Dia akan nge-hit API kita lalu mengirimkan payload. Dan pastikan API itu nggak secure ya. Maksudnya nggak dikasih security ya. Maksud gue kayak dikasih mirror, dikasih apa, karena si Mitrans itu gak ngirim itu. Dia ngirim full payloadnya aja. Nanti kita akan verifikasi apakah itu dikirim oleh Mitrans atau enggak. Caranya ada banyak. Ada dua yang common ya. Lu bisa pakai signature. Jadi si Mitrans itu juga nyediain signature key. Lu bisa cek kira-kira signaturenya bener nggak dari Mitrans. Caranya adalah ada concat daripada kalau nggak salah amount, status code, ada juga key-nya kayak server lu, terus lu di hashing dengan 512 gitu. Atau yang kedua, lu bisa ambil aja order ID-nya, terus habis itu tembak lagi ke Mitrans, cek kira-kira ada nggak order ID itu gitu. Nah, lu bisa kayak gitu caranya. Nah, ini di sini itu pakai cara yang kedua teman-teman di sini kalau lu lihat. Nah, ini mana ya? Nah, ini dia pakai cara yang kedua. Lu bisa pakai kayak gini aja. Jadi caranya seperti ini. Lu tinggal copy paste kayak gini. Oke. Aman gak nih kira-kira ya? Aman dong harusnya ya. Tapi sebentar ini gua akan ganti. Ini gua akan hapus ya. Karena apa? Karena ini gak ada di layar sini ya. Adanya di layar ini. Ini gue ganti ke data. Ini gue return error as new invalid payload. Boleh gitu aja ya. Lalu di bawahnya ini kalau dia error, bentar, ini gue harus ganti nggak sih? Jadi di sini tuh sebetulnya dia nggak support check transaction ya, karena ini hanya support snap. Kalau kita pengen pakai ini check transaction itu harus pakai yang core ya teman-teman ya. Mungkin di sini gue akan tambahin yang itu key ya. Jadi di sini key adalah sebuah string dan juga ada yang atau gini dah. Mid trans config ya.
config.midtrans. Di dalam sini gue tambahin lagi di sini. Nah, ini transconfig gue ambil dari cnf.midtrans. Nah, gue rasa cukup ya kayak gini. Client harusnya. Oke ya. Jadi di sini gue ngapain? Gue akan melakukan pengecekan di sini. Tapi sebelumnya gue akan bikin var client gitu. Tapi pakai core api.client. Jadi client.new ini gue akan pakai dari m.midtransconfig.key, lalu env-nya, nah ini env-nya sama aja kayak di atas ya. Jadi caranya adalah gini, env gitu, midtrans.sandbox. Tapi kalau m.midtrans config.isProd-nya true, maka gue akan ganti env-nya ke midtrans.production. Nah, ini gue akan taruh di sini. Oke. Lalu di bawahnya gue cukup tambahin di sini client. Nah, cek transaction. Kalau di error, gue tinggal return errornya. Lalu kalau dia berhasil, gue akan checking yang pertama semuanya. Jadi kalau status code-nya, status transaksinya capture, lalu dia cek challenge juga accept. Ini biasanya berkaitan dengan CC ya atau credit card. Dia akan cek fraud detection sistemnya, akan mengecek apakah ini termasuk transaksi penipuan ya atau fraud. Settlement udah pasti sukses, ini juga challenge, artinya itu kemungkinan fraud ya. Deny udah pasti error ya, cancel ini dibatalkan, pending berarti masih menunggu pembayaran. Lu bisa cekin semuanya, tapi di sini gue cukup nambahin aja yang di settle aja ya ketika paymentnya berhasil. Jadi ketika payment berhasil, gue mau ngapain? Gue mau ya langsung aja ya paymentnya dibayar, pembayarannya berhasil. Jadi di dalam top up gue nambahin lagi satu service tipe, yaitu top up service gitu ya, interface, yaitu yang namanya confirmed top up gitu. ctx context.context id top up-nya berapa? id adalah string ya, val error. Nah, di sini bentar. Di dalam service ini gue juga tinggal bikin satu implementasi dari top up-nya sendiri. Jadi di sini tipe top up service gitu adalah sebuah struct. Lalu di sini gue pengen bikin notifikasi service ya, notification service. Gue perlu ini. Notification service. Buat apa? Buat ya intinya buat ngirim notifikasi ya ke dalam yang nerima atau yang berhasil top up itu sendiri gitu, ke dalam SSE kita. Lalu di sini gue perlu top up repository ya di sini. Top up repository domain.top up repository. Oke. Kalau di bawahnya gue pengen bikin tinggal new top up aja gitu. Lalu di sini tinggal notification service. Nah, ini domain. Bentar, ini kok dia auto load ya. Service gitu ya, domain.notification service. Di bawahnya gue pengen bikin top up repository domain.top up repository. Dia akan mengembalikan top up service. Nah, ini. Lalu tinggal return aja top up service-nya apa. Lalu notification repository, notification service kita akan isi dengan notification service. Top up repository gue akan isi dengan top up repository gitu ya. Selesai dah. Ini gue implementasi satu metode yaitu confirmed top up. Bentar, di sini gue coba isi dulu konteksnya ya. Di sini. Oke, selanjutnya ngapain? Selanjutnya adalah tinggal
kita tambahkan di dalam sini. Jadi di sini gue pengen nambahin satu service lagi, yaitu top up service ya, top up service domain.topupservice. Ini gue harus pindah dulu ke atas ya, biar nggak pusing gue scroll ke bawah dulu. Nah ini, oke, ngapain lagi? Tinggal kita tambahin di sini yaitu top up service ya. Ntar kok di auto load sih? Top up service domain.topupservice. Di sini gue isi dari sini ya, top up service kayak gitu. Oke. Nah di bawah sini kita akan ganti di sini aja ya, settle ya. Nah, settle ini kita akan ganti ya, pertama m dot gini aja deh, m dot top service lalu confirmed ctx, kita ambil order ID ya, order ID ini kita ambil dari sini aja. Nah udah, selebihnya yang lain lu boleh bikin ini ya, bikin logging, audit atau apapun itu. Jadi kita bisa nge-trace seluruh callback daripada si Mitrans. Tapi gue pengen kali ini cukup taruh yang sukses aja. Jadi di sini juga bisa. Oke, jadi dua ini aja ya, settlement dan accept. Yang lain biarin dulu aja biar kita tuduhin ya, kasih tuduh. Oke, tapi di sini ada yang merah. Apa yang merah ya? Jadi di sini mungkin ada yang merah karena kita belum balikin apapun ya. Gue pengen return aja nil ya. Nah kayak gini. Oke, aman ya harusnya ya. Verify payment, lalu juga ada generate snap URL. Selanjutnya ngapain nih? Selanjutnya kita akan coba cek di dalam sini ya. Di mana nih? Dalam sini aja bang. Nah ini ya. Gue pengen bikin di sini endpoint ya untuk ngelakuin top up. Jadi di sini gue bikin endpoint top up gitu ya. Tapi bentar, gue coba hapus dulu aja. Nah ini pengen bikin tipe yaitu top up API ya, ada sebuah stroke ya. Pertama gue pengen bikin diambil yaitu top up service ya, domain.topupservice. Function new top up API ya pasti ya. Ada app dari fiber.ctx, lalu ada juga outmeet ya dari fiber.handler. Lalu yang ketiga tentu aja servicenya top up service domain.topupservice. Di sini gue tinggal balikinnya ya, nggak ada ya, ini void ya. Oke, sekarang gamenya kita mulai ya. Jadi di sini gue mau ngapain lagi? Oke, pertama kita coba bikin satu tambahan lagi ya di sini ya. Untuk nge-create ya. Jadi di sini gue misalnya top created atau apa ya? Initialize top up gitu. ctx context id string, dia akan mengembalikan apa? Dia akan mengembalikan top up data ya. Nah, top up datanya gue pengen isi aja dengan string. Ini akan mengembalikan snap URL aja ya. Oke. Tapi juga pengen balikin errornya juga nih gue maunya, supaya ketahuan kalau error ya. Oke, kita balik lagi ke service kita yang top up. Akan ada error ya, dua ini. Kita coba implementasi dulu ya. Di sini pertama kita akan melakukan pengecekan ketika initialize top up. Initialize top up ini apa ya? Bentar. Di dalam ini gue muter-muter terus tadi ya, karena kita coba langsung ya. Jadi ini belum ada konsepnya. Top up data gitu ya, data gitu. Lalu di sini gue pengen bikin yang yaitu top up data atau top up request kali ya. Ini data top up request ya. Di sini gue ganti refactor name-nya jadi request gitu. Top up request adalah sebuah struct hanya mengambil amount-nya aja sebuah
float ya, float 64, lalu di sini JSON ya. Yang kedua gue juga perlu yaitu user ID ya, user ID integer 64 JSON strip. Nah, ini artinya dia nggak diambil dari JSON ya. Jadi yang diambil dari JSON itu yang amount aja, yang lainnya nggak perlu pakai dari JSON ya, karena bahaya juga dia harus ngeset user ID ya. Di sini request dari dto.topup_request. Oke. Lalu top up respon juga gue pengen bikin juga di sini top up respon ya. Di sini res itu tipe top up res adalah sebuah struct. Ini di sini gue tambahin yang itu snap URL string aja, JSON-nya gini. Oke. Di sini gue ganti jadi dto.topup_respon gitu. Di dalam service-nya gue tinggal ganti aja di sini ya, initialize jadi request dto.topup_request gitu ya. Di sini gue ganti jadi dto.topup_respon gitu. Udah, pasti dia logo-logo hijaunya muncul lagi tuh. Oke, di initialize top up nih ngapain? Kita mau nge-insert ke DB dan juga kita bakal minta ke Mitrans ya buat generatein. Jadi di sini tambahin lagi Mitran service, Mitran service ya, domain.mitran service gitu. Di sini gue tambahin lagi di bawahnya Mitran service domain.mitran service domain.mitran service. Di sini mitran service. Oke, mantap. Jadi initialize ini ngapain, Bang? Pertama, gue harus nge-insert dulu ke DB, ya enggak sih? Atau gini dah, kita bikin dulu yaitu top up gitu ya. Gini, domain.topup. Apa aja ada ID, ID ini gue tinggal pakai uid.newString gitu ya. Nah, lu boleh cek di atas ini ada Google UID, lu boleh get ininya package library-nya, lalu user ID-nya gue ambil dari request user ID, lalu statusnya pasti 0 ya karena dibikin. Amount-nya berapa? Amount-nya dari request amount. Snap URL-nya belum ada. Sekarang kita coba minta ke Mitrans. Mitran service generate snap URL. Kita ambil apa? Kita ambil ctx lalu juga top up. Oke, sip. Jadi kalau dia if error tidak sama dengan nil, kita akan balikin dto.topup_res errornya apa gitu ya. Lalu snap URL gimana? Snap URL-nya udah kita dapet ya di sini nih. Nah, ingat ya kita pakai pointer jadi harusnya bisa langsung di set dari sana. Oke, ngapain di sini? Kita cukup return aja lalu dto.topup_res snap URL-nya kita ambil dari topup.snap URL lalu nil. Tapi sebelum itu gue pengen nyimpen juga nih ke sini ya. t.topup repository insert topup up gitu. Jangan lupa ctx-nya di depan. Gue juga pakai pointer. Kalau error tidak sama dengan nil, maka gue return aja dto.topup_res lalu error. Jangan lupa ini juga salah ya, harusnya nggak pakai titik karena atasnya udah di initiate. Oke, ketika payment confirmed kita ngapain? Kita payment confirmed, kita ngelakuin updating ya. Pertama top up-nya gue harus cari dulu bener ada nggak tuh kira-kira top up-nya ya. Topup repository lalu find by ID ctx .id-nya apa. Kalau dia tidak sama dengan nil, maka gue return nilnya aja. Kalau dia top up-nya sama dengan domain.topup ya, berarti dia kosong ya. Kita juga return new error.new top up request not found ya. Gitu. Top up. Nah, gini aja. Lalu yang di bawahnya kita ngapain? Kita akan nambahin balance ya. Jadi balance yang baru gimana? Kita nyari dulu akunnya ya. Account error gitu. Kita nyari account dari sini. Nah,
Pertama kita buat lagi di sini, nambahin satu repository lagi, account namanya ya. Account repository ya, domain.account repository. Panjang banget sebetulnya ya. Gua nggak tahu nih akan berapa lama nih. Sini bawahnya gua tambahin ya itu account repository ya. Demo repository gimana tulisannya tuh? Repository ya, repository gitu ya. Account repository ini. Udah nih, udah berapa nih? Udah 4 anjir. Gila kali ya. Kita muter-muter terus nih. Oke, bentar, ini jangan sampai salah nih. Di bawah sini account repository. Lalu di bawahnya kita bikin t.account-repository.find by apa nih? User ID ya, karena kita tahunya user ID. User ID. Di sini jangan lupa pakai konteks supaya kalau ada error tinggal kita deadline errornya. Error tidak sama dengan nih, maka gua akan balikan errornya. Oke? Sip, akunnya udah ada. Lalu kita ngapain? Tambahin balance. Tapi sebetulnya gini bro, top account ini gua harus domain.account ini gua harus cek dulu kira-kira ada nggak akunnya gitu ya. Jadi di sini coba gua domain.errornya adalah account not found gitu. Oke, account.balance gue tambahin dengan top up.amount ya. Jadi top upnya gue tambahin. Sekarang error t.account-repository.update ctx.account. Nah, ini harusnya pointer ya, tapi bentar aja. Bentar dulu. Oke. Tinggal gini, set itu tinggal gue return error gitu. Oke, sip, mantap. Tapi sebelum itu, aduh lagi-lagi ya. Jadi kita balikan lagi di sini error tidak sama dengan nil. Maka gue akan balikin errornya apa. Gue mau ngirim notifikasi ya. Jangan lupa nih notifikasi nih. Gue pengen ngirim notifikasi kayak gini aja dah. Notification service dot bentar, insert ya ctx dot gini aja deh. Bentar, ctx gini. User ID-nya berapa? User ID-nya dari ini aja dah, user ID itu. Lalu kodenya, kode template-nya kita udah bikin template ya. Belum bikin sebetulnya. Mungkin tambahin dulu template-nya ya. Nama template-nya adalah top up sukses. Ini aja ya. Nah, enggak sih? Misalnya top up berhasil diterima. Oke. Top up Anda senilai titik amount berhasil diterima. Oke. Lalu di sini gue pengen bikinnya kodenya pakai yang tadi kita buat di sini, copy paste gitu. Bawahnya kita bikin data gitu ya. Map of string. String lalu value-nya adalah string dong, bukan struct. String juga gitu, string. Di sini amount-nya gue isi dengan fmts printf %.2f gitu ya. Lalu account balance, bukan top up account gitu ya. Datanya tinggal kita kirim. Oke, sip. Mantap. Oke, ya, confirmed udah, lalu create-nya juga udah. Oke, rasa-rasanya ini berhasil nih ya. Bentar. Ketika mitra service ini di call, verify-nya. Oke, rasa-rasanya akan aman ya. Oke, top confirmed top up. Oke, sip. Oke, sekarang ngapain lagi nih? Sekarang kita pergi ke dalam API/top-up. Di sini gue pengen bikin 2 endpoint ya. Pertama untuk generate atau initial top up ya. Jadi di sini top up API initialize top up gitu ya. Sini pakai ctx.context lalu errornya apa? Bukan dong, bukan ini. Tapi fiber.ctx gitu ya. Oke. Nah, disinilah kita akan bikin akan nge-call maksud gue ya top up service-nya. Sini kita tangkap ya request-nya dari do.topup request
Kalau dia error tidak sama dengan nil, maka gini nih caranya nih. Aduh, blank banget dah gua dah. ctx.parse ya, parse body parser. Ini request gitu. Kalau errornya tidak sama dengan nil, maka gue tinggal balikin ctx.send status 400 ya, karena ada yang salah nih pasti gue nggak bisa diparsing gitu ya. Oke, habis itu ngapain bang? Habis itu kita akan nge-call aja langsung ya, gini caranya. rr gitu atau res rr gitu ya. Lalu gini top up service, initial top up, ctx-nya kita ambil dari konteks, lalu request. Kalau dia tidak sama dengan nil, ngapain? Kita tinggal return ctx.statusnya, ambil dari util.generate status error gitu ya. Lalu JSON-nya kita ambil dari dto.message apa ya? Kita pernah bikin nggak sih, atau gini dto.respond gitu ya? Oh udah bikin ya. Error errornya apa? Tinggal di bawahnya tinggal kita bikin aja ctx.statusnya 200, JSON-nya adalah dari res. Oke, lalu di bawahnya kita bikin lagi untuk apa ini ya? Ya nggak ada, ini doang ya. Berarti. Jadi di sini kita initiate dulu ya t gitu, top up API, top up service itu ambilnya dari top up service, jangan lupa. Oh iya, tapi di sini nih gue baru ingat juga tadi. Jadi di sini tuh teman-teman, gue lupa user ini t.ctx.locals user gitu. Gue harus ambil dari middleware ini ya. Jadi request.userid ini user.id gitu ya. Terus di sini ngapain lagi? Di sini gue bikin endpoint-nya ya. Post aja. Bukan fiber ctx harusnya nih, fiber app dong. Post top up gitu, initialize gitu aja. Gimana? t.top up initialize aja gini. Tapi sebelum itu kita harusnya di sini tambahin out mid. Nah ini nggak error karena harusnya gini nggak sih? Bukan gitu dong, gini. Nah oke. Sip, mantap. Coba kita pergi ke dalam sini lagi yang lain, tambahan API lagi yaitu mid trans gitu. Ini tipe gitu, lalu mid trans API ada sebuah struct. Di sini gue perlu mid trans service aja. Domain.midTransService. Function new mid trans. Sini tambahin apa aja? Tambahin app fiber.app, lalu juga tinggal mid trans service domain.midTransService. Di sini gue bikin ya kayak gini. Misalnya midtrans API apa aja nih? Notification atau payment confirmed ya. Payment handler notification kayak gini ya. Gimana? Gak apa-apa ya, gak apa-apa. Tapi ini harusnya kecil nggak sih? Gini. Nah, di sini ctx fiber.ctx, lalu di sini akan mengembalikan error kayak gitu. Oke, lalu di sini gue pengen bikin kayak di sini ya. Nah ini kayak gini aja. Jadi gini bentuknya, if error gitu, ctx.body parser notification. Kalau dia error tidak sama dengan nil, kita return aja ya, ctx.send status 400. Di sini tinggal gue bikin gini error gitu, m.midTransService.verify payment. ctx-nya ambil dari konteks, lalu datanya notification payload. Tinggal gue return aja error ya. Jadi gini caranya.
ptx.send status http atau util ya, util.get http status error. Udah kayak gini aja, aman harusnya ya. Di sini gue bikin lagi gitu ya, Mitrans API. Mitrans service-nya ambil dari Mitrans service, lalu app.post gitu, callback atau Mitrans ya, Mitrans payment callback itu aja, lalu m.payment handler. Udah kayak gini aja cukup harusnya ya. Sekarang kita ngapain? Sekarang kita bikin di dalam main.go kita ya. Oke, di sini apa aja kira-kira nih di service sini? Kita perlu yang namanya top up repository gitu ya. Ini repository.new top up db connection. Di bawahnya gue bikin yang namanya Mitrans. Perlu nggak ya Mitrans ya? Ada nggak sih Mitrans repository? Jelas-jelas ya ada lah bang gitu ya. Yang di sini tambahin lagi di sini yaitu apa itu ya. Sini gue perlu yang namanya Mitrans service. Kenapa gue nggak top up dulu? Karena top up itu akan pakai Mitrans service ya. Jangan sampai kita cyclic teman-teman, ini sebetulnya agak riskan ya, agak riskan untuk cyclic karena service bisa memasukkan service juga. CNF top up service. Bentar. Ini cyclic nih kayaknya ya. Top up perlu ini nggak? Perlu Mitrans ya? Oke, Mitrans perlu top up nggak? Oh, Mitrans juga perlu top up. Jadi harusnya nggak gini ya. Harusnya nggak gini. Kita nggak boleh ya. Karena cyclic nanti. Ingat ya teman-teman, ini akan cyclic. Kita harus hapus. Nah ini. Jadi sebisa mungkin verify ini mungkin akan kita ganti aja ya. Ininya jadi bukan error nih. Jadi di sini tambahin boolean aja. Kayak gini. Boolean dan error ya. Jadi di dalam Mitransnya, nah ini kita ganti nih, tambahin ya, bool gitu, boolean dan juga error, supaya nggak cyclic. Oke. Ini gue akan ganti jadi false gitu ya, nggak gagal ya, salah ya intinya. Ini gue akan return true dan nil. Ini gue akan return true dan nil. Kalau ini gue akan ganti jadi false.nil. Nah udah gini aja. Oke, ini juga gue akan ganti dengan false.a. Oke, harusnya aman ya. Bentar, ini kok masih merah ya. Nah ini. Oke. Sip. Harusnya udah nggak terjadi cyclic ya. Di sini gue tambahin Mitrans, koma, lalu udah gitu doang ya. Di bawahnya gue tambahin top up service, service.new top up Mitrans service. Gue juga perlu yang namanya, ntar di sini notification service, Mitrans service. Gue perlu apa lagi? Gue perlu yang namanya top up repository, lalu account repository, top up repository, account repository. Udah, top up service gue tambahin di sini. Jadi di sini api.new top up app.outmeet, lalu juga ada yang namanya top up service. Oke, sip. Jangan lupa di env-nya kita tambahkan juga ya tadi yang Mitrans itu. Di loader tadi ini gue bikin ini ya. Nah, ini key gitu. Di bawahnya tambahin apa lagi? Tambahin yang namanya ini dev aja ya gitu. Nah ini, lalu key-nya tambahin yang ini ya, server key. Oke, sip, mantap. Oke ya, sekarang apa ini? Sekarang kita coba jalanin ya. Jangan-jangan nggak jalan gitu. Soalnya gue juga nggak tahu jalan atau enggak gitu. Oke, kita coba dulu aja. Ada satu yang error nih katanya. Jadi di sini, oke, di sini katanya ada error. Apa ya errornya? Errornya adalah false masalah ya. Sukses gitu. Nah gini aja. Oke. Jadi sini gue tambahin yang namanya bukan cuma Mitrans service tapi juga top up service ya. Top up service domain.top up service. Sini gue tambahannya adalah
top up service juga ya di sini. Top up service. Domain.topupservice. Nah, ini di sini top up service. Jadi di sini kalau dia gini dah. Ini gua gini aja nggak sih? Jadi kalau yang sukses aja gitu, gua akan call ke ini top up service ya. m.topupservice.confirm.top-up ctx ini, lalu notification payloadnya gue ambil ID gitu. Tapi bentar, ini tuh harusnya gini teman-teman ya. Kita ambil yang ada di sini aja nih. Nah ini. Nah, jadi di sini ada perubahan nih. Nah ini. Perubahannya ini gue ganti tambahkan di sini. Nah ini gue ganti ke sini, lalu ini gue tinggal return aja, lalu ctx.send status 400 gitu. Other ID-nya gue tambahkan di sini. Jadi ctx konteks lalu gini. Oke, sip. Habis itu di sini gue ganti jadi apa ya? Kalau gagal tuh 400 aja. Oke. Gue akan return ctx.send status 200. Oke, sip. Sekarang kita coba jalanin lagi. Apakah sudah bisa ya? Harusnya udah bisa sih. Oke, sudah bisa. Sekarang kita coba buka Postman-nya, belum kebuka anjir. Oke, bentar ya. Postman-nya gue harus buka dulu. Tapi sebelum itu gue harus nyalain chargeran gue. Oke, dia pengap banget kayaknya chargeran gue ya. Oke, sekarang kita tinggal coba tes ya. Jadi yang akan kita tes itu hanyalah yang top up dulu aja ya, yang create itu. Jadi kita akan simulasi masalah payment callback itu nanti ya, dan juga sukses itu nanti di video selanjutnya. Oke, tapi bentar, ini gue coba tes dulu ya. E-wallet login dulu coba. Ini gue coba login gitu, send gitu ya, gini set. Oke, bentar, oke. Lalu kita coba transfer inquiry, bukan transfer inquiry dong. Top up ya, kita bikin satu endpoint baru nih. Satu endpoint baru itu bentar nih, gue gedein dulu nih. Nah ini, gede nggak nih segini ya? Ini gue copy, gue paste di sini, lalu yaitu top up. Bentar, top up apa ya namanya? Bentar, nah ini kita scroll ke atas, top up ini, gue copy, taruh di sini, postnya, lalu authorization-nya gue ganti ke bearer, ini gue ganti ke token, lalu di sini gue tambahin di raw, lalu JSON, amount gitu ya, berapa? 78.000. Oke, 780.000 nih mah bang. Gue coba send ya, set gitu. Nah bener gak nih kira-kira ya? Oke, katanya bikin column ID non null constraint. Jadi sebetulnya di sini teman-teman kalau dilihat di dalam top up ini ada yang belum kita taruh di sini ya. Nah ini ID ini pasti udah lihat tadi, anjir lu bang ID-nya belum taruh bang gitu. Lu gimana sih, beko banget. sorry. Ini mengandung kata-kata ini gak sih? Nggak boleh. Maaf. Ini tadi kata yang salah. Inilah snap URL-nya ya teman-teman, bisa didapat. Jadi kalau teman-teman klik dan dibuka di websitenya, saya buka di ini ya, Google Chrome, coba enter. Nah di sini muncul meteran saya, set, muncul tagihannya 8.780.000 sesuai dengan yang kita minta tadi. Jadi kalau teman-teman bayar di sini, nanti dia si meterannya akan nge-call ke dalam meterans callback. Tapi itu nanti kita simulat belakangan ya. Jadi sekarang kita bikin codingan dulu aja ya, biar kata teman-teman nggak pusing. Udah 50 menit. Tapi yang jelas
Payment callback ini kita nanti akan refaktor dikit juga. Itu aja, thank you semuanya.